itu. Terus, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam. Gimana keadaan kita pada malam hari ini? Apakah ada kendala atau gimana? Banyak. Baiklah, di sini saya Alfredo Silalahi sebagai pemimpin kelompok pada bimbingan malam kali ini. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita melakukan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah teman-teman, kita akan memulai bimbingan kita. Bimbingan yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu bimbingan menggunakan teknik homeroom. Adapun homeroom ini, jadi kita ingin membentuk sebuah bimbingan kelompok yang menyenangkan, yang bebas, dan kalian bisa mengungkapkan semuanya dengan lega tanpa ada beban karena mungkin kalian merasa selama ini dalam proses pembelajaran malu-malu mengungkapkannya. Jadi kita mengungkapkannya di sini ya. Nah, sebelum kita memulai bimbingannya, ada baiknya kita melakukan games terlebih dahulu. Gamesnya ini seperti ciri khas masing-masing gitu. Sambil kita memperkenalkan diri masing-masing. Bisa kan, Dek? Mungkin teman-teman baru ada yang baru bergabung. Di sini kita akan melakukan games. Kalian memperkenalkan dan mengakrabkan diri kita masing-masing. Gamesnya ini menyebutkan nama serta apa ciri khas dari masing-masing teman-teman sendiri. Baiklah, pertama-tama saya akan memulainya. Dilanjut dari Rizky Aulia, lanjut Novia, lanjut Cindy, lanjut Melva, baru lanjut Andi, lanjut Diana, lanjut Aris, serta lanjut Kipti. Bisa kan? Oke, baiklah. Nama saya Alfredo Silalahi, ciri khas saya hitam manis gitu. Ya. Aulia. Lani. Aulia. Lanjut. Aku. Ah. Nama saya Rizky Aulia. Manis. Lanjut. Novia. Novia. Lanjut. Halo. Halo. Ha. Nama saya Novia. Mungkin Novia lagi terkendala jaringan. Boleh dilanjut lagi? Nama saya Ari. Ya, Dek. Lanjut, Dek. Nama saya Cindy Tresia Lumbantoruan. Oke. Lanjut. Nama saya Melva Triana Sembiring. Ya, Melva. Salam kenal. Lanjut, Bang.
Mungkin terkendala jaringan mungkin ya. Baiklah. Sambil mengikut saja ya. Saya akan melanjutkan dari acara bimbingan kali ini. Oke, apakah teman-teman yang sudah mengetahui apa bimbingan kelompok ini? Arti bimbingan kelompok? Belum. Belum. Mungkin Rizky Aulia bisa memaparkan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Ya udah, kita langsung saya akan jelaskan sendiri ya. Menurut teman, bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan BK yang diberikan kepada beberapa orang dengan manfaat dinamika kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok ini yaitu mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Mampu menghargai pendapat orang lain. Berani bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan menjadi satu sama lain. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa ajas. Adapun hal-hal yang teman harus perhatikan dalam kegiatan ini. Saya harapkan secara sukarela dan terbuka menyampaikan informasi dan ide dari topik yang kita bahas. Dan hal-hal yang bersifat pribadi ada baiknya tidak diceritakan kembali di luar kegiatan BKP ini. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat atau informasi, saya harapkan untuk menyebutkan nama. Lalu dipersilahkan. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Sudah, Bang. Oke, makasih. Jadi berkumpulnya kita di sini akan untuk melakukan kegiatan BKP dengan topik pembahasannya itu pergaulan bebas. Apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan bimbingan ini? Sudah. Oke, makasih. Baiklah teman-teman, sebelum saya memaparkan apa itu pergaulan bebas, mungkin teman-teman mau memberikan pendapat apa itu pergaulan bebas. Boleh saya persilahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapat. Bisa ngasih tanggapan, Bang? Ya, kepada saudari Andi dipersilahkan. Jadi kayak kayak yang aku bilang tadi, pergaulan bebas itu kayak bisa berdampak negatif gitu, Bang. Pergaulan yang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Itu misalnya kayak kita bergaul sama teman kita, tapi terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau negatif. Misalnya kan teman kita ngerokok gitu kan. Dikasihnya nanti rokok itu cobalah sekali, coba gitu kan. Itu nanti dah yang mana bilangnya udah terjerumus kita kalau nggak bisa kita nahan godaannya gitu, Bang. Dari aku sih itu sih, Bang. Pendapat yang bagus. Terima kasih kepada saudari Andi. Kepada teman-teman yang lain, adakah yang mau memberikan pendapat lagi? Saya, Bang. Ya, silakan. Pergaulan bebas itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Jadi dia tuh kayak melewati batas dari kewajiban aturannya gitu, Bang. Ya. Bagus sekali teman. Terima kasih, Bang. Skipti. Kasih atas pendapatnya.
Ada lagi kah teman-teman? Baiklah, mungkin tidak ada lagi. Baiklah, saya akan simpulkan apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar peraturan yang ada. Pergaulan bebas ini bisa terjadi karena salah satu salah memilih lingkungan pertemanan, serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja. Sama seperti yang dibilang Andi tadi, karena terpengaruh juga. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang, yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Selain dari pengaruh-pengaruh tadi, mungkin ada beberapa faktor yang membuat pergaulan kita menjadi bebas. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat apa aja yang membuat kita terjerumus kepada hal-hal negatif atau pergaulan bebas tersebut. Selain yang diucapkan saudari Andi tadi. Saudari Andi tadi membilang tadi karena pengaruh dari teman gitu. Adakah yang lain? Mungkin ada beberapa anak yang broken home, Bang. Jadi itu bisa membuat orang itu terjerumus ke pergaulan bebas. Itu sih Bang kalau dari aku. Faktor keluarga ya. Oke. Bisa, karena faktor keluarga itu juga pengaruhnya besar. Oke, terima kasih kepada saudari Melva. Kepada teman-teman yang lain, adakah yang mau memberikan pendapat? Baiklah, mungkin tidak ada lagi yang mau memberikan pendapatnya. Saya akan simpulkan apa yang membuat faktor apa saja yang mempengaruhi kita bisa terjerumus kepada pergaulan bebas. Faktor penyebab pergaulan bebas tidak hanya disebabkan oleh lingkungan pertemanan, kurang baik serta rasa ingin tahu yang tinggi. Pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Orang tua diharapkan bisa selalu mengawasi serta mendampingi remaja. Selain pola asuh orang tua, masih ada 4 faktor penyebab lainnya dari pergaulan bebas. Apakah saja itu? Berikut penyebab pergaulan bebas. Keadaan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi. Lingkungan tempat tinggal juga sangatlah berpengaruh pada perilaku remaja. Menjalin pertemanan yang kurang baik. Pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja. Terkadang remaja merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Yang paling besar pengaruhnya menurut saya sendiri yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi juga sangat mempengaruhi perilaku remaja karena remaja tidak dapat mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Dari saya yang sudah simpulkan tadi, adakah cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas yang kita bahas pada malam hari ini?
Mungkin saya persilakan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya dulu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menghindari pergaulan bebas ini? Menurut saya sih Bang, sebaiknya untuk menghindari kita terjerumus ke pergaulan bebas itu, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke arah yang positif, seperti misalnya kita rajin beribadah, kegiatan-kegiatan yang yang memiliki tujuan-tujuan yang positif dengan teman-teman yang positif gitu Bang. Sehingga kita itu sangat sulit untuk terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Terima kasih. Adakah pendapat yang lain? Terima kasih atas pendapat dari saudari Melva. Kepada saudari Rizky Aulia, adakah pendapat? Ayo Rizky Aulia. Ada Bang. Wah, kamu begitu lemah sekali. Baiklah, saya akan simpulkan apa saja cara kita untuk mencegah atau menghindari pergaulan bebas tersebut. Yang pertama yaitu memperbaiki cara pandang kita. Cara pandang ini sangat berpengaruh karena tanpa kita sadari, cara pandang yang salah bisa membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Contohnya, hal merokok. Cara pandang kita mungkin sepele tentang merokok. Kalau kita merokok tanpa kita pikirkan akibatnya jika kita merokok, mungkin di kemudian hari dampak negatifnya itu besar. Entah selesai dari merokok kita bisa terjerumus ke narkoba karena dosis dari kecanduannya itu menjadi meningkat gitu. Terus kita itu harus jujur pada diri sendiri. Jangan kita sering berbohong gitu. Harus bisa tunjukkan diri kita, jati diri kita itu harus kita tunjukkan, bukan diri kita orang lain harus mengikut gitu, mudah terpengaruh gitu. Yang selanjutnya yaitu menanamkan nilai ketimuran. Nilai ketimuran itu penuh budaya. Budayanya itu kita seperti tahu, kalau orang Indonesia itu budayanya itu sangat pekat gitu, budaya lokalnya. Sehingga kita tidak harus meniru budaya-budaya barat. Budaya barat terkadang kita menilainya itu seperti sudah melenceng dari norma-norma yang kita pahami di lingkungan masyarakat kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan pola hidup. Menjaga keseimbangan pola hidup ini seperti pola hidup sehat dan menjaga kesehatan kita. Terus seperti yang dibilang saudari Melpa tadi, banyak beraktivitas secara positif. Yang selanjutnya yaitu mengurangi menonton TV yang mengandung unsur seksual dan kekerasan. Lalu membaca buku yang memberikan motivasi baik, berkomunikasi dengan baik dengan orang, mengadakan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, serta menegakkan aturan hukum. Baiklah teman-teman, apakah ada yang masih belum mengerti tentang apa itu pergaulan bebas? Mungkin ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan?
Mungkin tidak ada ya. Baiklah, kita sudah sampai di tahap akhir. Baiklah teman-teman sekalian, kita telah sampai tahap pengakhiran, di mana juga kegiatan kita pada malam ini akan segera berakhir juga. Jadi saya mau meminta kesan-pesannya kepada teman-teman, bagaimana dengan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Saya persilahkan. Kepada saudari Novia mungkin ada kesan pesannya. Mungkin terkendala jaringan mungkin kepada teman-teman. Baiklah, kita akan tutup dari pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi di sini saya akan membagikan lembar BMB3 lewat file Word yang saya akan bagikan nanti, di mana teman-teman diajak untuk meluapkan bagaimana berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anggota kelompok yang telah berpartisipasi. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Malam, Bang. Malam. Malam, Bang.